Di hari bahagiaku, ayahku mempermalukanku di depan tamu. Angkat gelas untuk putriku yang akhirnya menemukan orang yang cukup nekat menikahinya. Tamu tertawa. Suamiku tidak. Dia menyalakan proyektor. Ayo bicara tentang apa yang ayah lakukan sebagai gantinya. Sebelum mulai, tulis asal daerah kalian di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan menyajikan cerita menarik lainnya. Namaku Dinda, dan selama 26 tahun hidupku, aku belajar bahwa emas yang paling berkilau seringkali memiliki bayangan yang paling gelap. Aku tumbuh di sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, sebuah monumen kesuksesan ayahku, seorang pengusaha properti yang namanya sering muncul di majalah bisnis dan halaman sosialita. Bagi dunia luar, aku adalah seorang putri yang beruntung. Aku hidup dalam kemewahan, bersekolah di institusi terbaik, dan tidak pernah kekurangan secara materi. Namun, dinding marmer rumah kami menyimpan kebenaran yang dingin. Aku tidak pernah cukup baik. Ayahku adalah pria yang mendefinisikan dirinya melalui pencapaian dan pengakuan orang lain. Baginya, anak-anaknya bukanlah individu, melainkan perpanjangan dari egonya, trofi yang harus dipoles agar terlihat bagus di etalase kehidupannya. Sayangnya, aku adalah trofi yang menurutnya cacat produksi. Meskipun aku lulus dengan predikat terbaik dari program S2 di universitas ternama di luar negeri, prestasi itu tidak pernah benar-benar dirayakan di rumah. Saat aku pulang membawa ijazah dengan nilai sempurna, ayah hanya meliriknya sekilas sambil menyesap kopinya di ruang tamu yang megah. Bagus, katanya datar, tanpa mengalihkan pandangan dari koran bisnisnya. Tapi apa gunanya nilai tinggi kalau kamu tidak punya bakat bisnis seperti kakakmu? Dia baru saja menutup kesepakatan proyek apartemen di Surabaya. Itu baru prestasi nyata, Dinda. Bukan sekadar teori di atas kertas. Hatiku mencelos. Rasa sakit yang sudah familiar kembali menyengat. Kakak laki-lakiku, anak emas ayah, memang pandai berbicara dan menjilat klien, meskipun gaya hidupnya boros dan seringkali ceroboh dalam mengambil keputusan. Namun, di mata ayah, dia adalah penerus tahta, sementara aku hanya beban tambahan. Apapun yang kulakukan selalu dibandingkan dengannya, dan aku selalu kalah dalam perbandingan yang tidak adil itu. Ketimpangan perlakuan ini semakin terasa menyesakan karena ada rahasia besar yang menggantung di antara kami. Sebuah rahasia tentang warisan kakekku. Kakek dari pihak ibu adalah seorang pria yang bijaksana dan sangat menyayangiku. Sebelum beliau meninggal, beliau secara spesifik meninggalkan sejumlah uang yang cukup besar, sekitar 700 juta rupiah, yang ditujukan khusus untuk pendidikanku dan modal awalku memulai hidup. Itu adalah jaring pengaman yang seharusnya membuatku mandiri. Namun, uang itu hilang. Ketika aku hendak memulai kuliah S2 dan menanyakan tentang dana tersebut kepada ayah, dia meledak marah. "Uang apa? Kamu pikir menyekolahkanmu selama ini murah?" Bentaknya saat itu. Wajahnya memerah karena tersinggung. "Bisnis sedang sulit, Dinda. Uang kakekmu itu sudah habis terpakai untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Kamu seharusnya bersyukur aku masih mau membiayai hidupmu, bukan malah menagih seperti penagih utang." Aku terdiam, merasa bersalah karena telah bertanya. Meskipun jauh di lubuk hatiku aku tahu ada yang tidak beres. Gaya hidup kami tidak pernah berubah. Ibu masih membeli tas bermerek setiap bulan. Ayah masih mengganti mobil mewahnya setiap 2 tahun, dan kami masih sering berlibur ke Eropa. Bagaimana mungkin uang sebanyak itu lenyap begitu saja untuk kebutuhan keluarga? Karena merasa tidak enak hati dan terus-menerus disindir sebagai beban, aku akhirnya mengambil pinjaman mahasiswa untuk membiayai sebagian besar kuliah S2-ku, ditambah dengan bekerja paruh waktu di sela-sela jadwal kuliah yang padat. Aku bekerja keras, seringkali hanya tidur 3 jam sehari, demi membuktikan pada ayah bahwa aku bukan anak manja yang tidak berguna. Setelah lulus dan kembali ke Jakarta, aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan multinasional. Gajiku lumayan, tapi sebagian besar habis untuk mencicil utang pendidikan yang seharusnya tidak perlu ada jika uang warisan kakekku masih ada. Setiap bulan, ketika aku mentransfer sebagian besar penghasilanku ke bank untuk membayar cicilan, rasa pahit itu muncul kembali. Aku hidup di rumah orang tuaku yang seperti istana,
Tapi aku merasa miskin dan terjerat utang. Ayah sering menyindir pekerjaanku. Baginya, bekerja untuk orang lain adalah tanda kelemahan. Kenapa kamu tidak bantu di perusahaan ayah saja? Daripada jadi kuli berdasi di perusahaan orang, ujarnya suatu malam saat makan malam. Aku ingin mandiri, Yah. Aku ingin membangun karirku sendiri, jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap hormat. Ayah mendengus, meletakkan sendok dan garpunya dengan keras di atas piring porselen. Dentingnya memecah kesunyian ruang makan. Mandiri? Kamu masih tinggal di rumahku, makan makananku. Itu namanya mandiri? Kalau kamu benar-benar hebat, kamu seharusnya sudah bisa membeli apartemenmu sendiri, seperti anak teman ayah si Pak Sanjaya itu. Selalu begitu. Selalu ada anak teman ayah yang lebih sukses, lebih kaya, lebih membanggakan daripada aku. Ibu, seperti biasa, hanya dia menunduk, tidak berani membela. Dia adalah wanita yang baik, tapi bertahun-tahun hidup di bawah dominasi ayah telah mematikan keberaniannya. Dia hanya tersenyum lemah padaku, seolah meminta maaf atas perilaku suaminya, tapi tidak pernah melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Hidupku terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara di mana aku dipaksa memainkan peran figuran yang menyedihkan. Di luar, orang-orang melihatku sebagai putri Pak Broto yang kaya raya. Mereka tidak melihat tagihan yang menumpuk, rasa lelah yang menggerogoti tulang karena bekerja lembur, dan luka batin akibat kata-kata tajam ayahku sendiri. Aku adalah boneka porselen di dalam lemari kaca emas, terlihat cantik dari kejauhan, tetapi sebenarnya terperangkap dan rapuh. Aku sering bertanya-tanya, sampai kapan aku harus hidup di bawah bayang-bayang emas yang mencekik ini? Apakah aku akan selamanya menjadi putri yang mengecewakan, yang harus membayar utang untuk pendidikan yang seharusnya sudah dijamin oleh kakeknya sendiri? Malam-malam di kamarku yang luas terasa sepi, dikelilingi oleh barang-barang mewah yang tidak memberiku kebahagiaan. Aku merindukan seseorang yang melihatku apa adanya, bukan sebagai putri Pak Broto, bukan sebagai perbandingan yang gagal, tapi sebagai Dinda. Hanya Dinda. Keinginan itu terasa seperti mimpi yang terlalu jauh, sampai suatu hari, di tengah tumpukan dokumen hukum yang membosankan, aku bertemu dengan seseorang yang perlahan mulai mengubah arah hidupku. Pertemuanku dengan Dimas bukanlah adegan romantis seperti di film-film. Tidak ada tabrakan di lorong kantor, tidak ada dokumen yang berhamburan, dan tidak ada pandangan mata yang bertemu dalam gerak lambat. Kami bertemu di sebuah ruang rapat yang dingin dan steril, membahas kontrak kerjasama antara perusahaanku dan firma hukum tempatnya bekerja. Dimas adalah seorang pengacara muda. Dia bukan tipe pria yang akan langsung menarik perhatian di sebuah pesta penuh selebriti. Penampilannya rapi, tapi tidak mencolok. Dia tidak memakai jam tangan seharga mobil atau setelan jas dari desainer terkenal Italia seperti teman-teman ayahku atau bahkan kakakku. Tapi ada sesuatu pada dirinya yang langsung membuatku merasa nyaman. Sebuah ketenangan yang tulus dan sorot mata yang cerdas namun hangat. Berbeda dengan kebanyakan pria yang kutemui di lingkaran sosial ayahku, yang biasanya mendekatiku karena status keluargaku atau hanya ingin pamer, Dimas tampak tidak peduli dengan nama belakangku. Saat kami berdiskusi tentang pasal-pasal dalam kontrak, dia mendengarkan pendapatku dengan seksama. Dia tidak memotong pembicaraanku, tidak meremehkan analisisku, dan yang terpenting, dia tidak mencoba menjelaskan hal-hal yang sudah kupahami, sesuatu yang sering dilakukan pria-pria arogan kenalan ayah. Dia memperlakukanku sebagai seorang profesional yang setara. Dan bagiku, yang terbiasa diremehkan di rumah sendiri, perlakuan sederhana itu terasa seperti oase di tengah gurun. Hubungan kami berkembang dari rekan kerja profesional menjadi teman makan siang, lalu menjadi teman ngopi di akhir pekan. Semakin lama aku mengenalnya, semakin aku menyadari betapa berbedanya dia dari gambaran laki-laki yang ditanamkan ayah di kepalaku. Dimas tidak terobsesi dengan uang atau status. Dia bekerja keras karena dia mencintai hukum dan keadilan, bukan karena ingin membeli mobil sport terbaru. Dia berasal dari keluarga sederhana yang hangat, sangat bertolak belakang dengan keluargaku yang kaya tapi dingin. Awalnya, aku ragu untuk membawanya masuk ke dalam duniaku. Aku takut ayah akan merendahkannya, atau sebaliknya,
Aku takut Dimas akan mundur teratur setelah melihat betapa toksiknya keluargaku di balik topeng kemewahan kami. Namun, setelah 6 bulan berpacaran, tidak mungkin lagi menyembunyikan hubungan kami. Undangan makan malam, wajib, di rumah akhirnya tiba. Malam itu adalah salah satu malam paling menegangkan dalam hidupku. Aku sudah mewanti-wanti Dimas tentang sifat ayah, tapi melihatnya langsung adalah pengalaman yang berbeda. Kami duduk di ruang makan dengan meja panjang yang terbuat dari kayu jati utuh. Pelayan menghidangkan makanan pembuka. Ayah duduk di ujung meja seperti seorang raja, menatap Dimas dengan tatapan menilai yang tajam, seolah sedang menginspeksi kuda pacuan yang akan dibelinya. "Jadi, kamu pengacara, Dimas?" tanya ayah tanpa basa-basi, bahkan sebelum Dimas sempat menyuap makanannya. "Betul, Om. Saya di firma hukum Prayogo Rekan," jawab Dimas sopan, suaranya tenang dan mantap. Ayah mendengus meremehkan. "Firma kecil itu? Kenapa tidak masuk ke firma besar internasional? Teman saya, Pak Handoko, punya firma besar di SCBD. Kalau kamu mau sukses di Jakarta, kamu harus bergaul dengan ikan besar, bukan teri." Aku meremas serbet di pangkuanku, malu setengah mati. Ibu hanya menunduk menatap supnya. Dimas, yang mengejutkanku, tidak tampak tersinggung. Dia tersenyum tipis. "Saya menghargai sarannya, Om. Tapi saya merasa cocok di firma sekarang. Kami menangani kasus-kasus yang menarik dan saya belajar banyak di sana. Bagi saya, kesuksesan bukan hanya soal ukuran firma, tapi juga integritas dalam bekerja." Jawaban itu membuat ayah terdiam sejenak. Dia tidak terbiasa dibantah, apalagi dengan cara yang begitu halus dan sopan. Dia kemudian mengalihkan sasaran tembaknya kepadaku. "Ya, terserah kamulah. Yang penting kamu bisa menghidupi anak saya ini," kata ayah sambil menunjukku dengan garpunya. "Dinda ini seleranya mahal. Maklum dari kecil hidup enak. Gajinya di perusahaan konsultan itu mana cukup buat gaya hidupnya. Sekolah S2 jauh-jauh ke luar negeri, ujung-ujungnya cuma jadi karyawan biasa." Mataku terasa panas. Aku ingin berteriak bahwa gajiku tidak cukup karena aku harus membayar utang yang seharusnya tidak ada. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pernah minta gaya hidup mahal. Merekalah yang memaksakannya. Tapi seperti biasa, suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, aku merasakan tangan hangat menggenggam tanganku di bawah meja. "Dimas." Dia menatap ayah dengan tatapan yang tidak lagi sekadar sopan, tapi tegas. "Maaf, Om," kata Dimas, nadanya sedikit lebih tajam. "Sepengetahuan saya, Dinda adalah wanita yang sangat mandiri dan pekerja keras. Dia lulusan terbaik dan dihormati di kantornya. Saya rasa, perusahaan manapun beruntung memilikinya. Dan soal menghidupi, kami berdua bekerja dan kami akan membangun hidup kami bersama-sama, sebagai mitra yang setara." Ruangan itu hening. Ibu berhenti mengaduk supnya. Ayah menatap Dimas dengan campuran antara kaget dan marah. Tidak ada yang pernah berani berbicara seperti itu padanya di rumahnya sendiri. "Mitra setara." Ayah tertawa sinis. "Naif sekali kamu, anak muda. Di dunia nyata, uang yang berkuasa. Lihat saja nanti berapa lama idealismemu itu bertahan." Makan malam itu berlanjut dengan suasana yang sangat canggung, tapi hatiku terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelaku di depan ayah. Bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan ketenangan yang berlandaskan rasa hormat padaku. Setelah malam itu, Dimas menjadi lebih protektif. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap normal. Dia melihat bagaimana aku selalu gelisah saat menerima telepon dari rumah, bagaimana aku selalu menghitung pengeluaran dengan cermat meskipun tinggal di rumah mewah, dan bagaimana ayah selalu berhasil membuatku merasa kecil. Suatu malam, saat kami sedang duduk di apartemen kecil sewaannya, Dimas menatapku serius. Kami baru saja membahas rencana pernikahan kami yang akan diadakan beberapa bulan lagi. "Dinda, ada sesuatu yang menggangguku sejak makan malam di rumahmu waktu itu," ujarnya hati-hati. "Tentang sikap ayah? Maafkan dia ya, dia memang begitu. Bukan hanya sikapnya,
potong Dimas lembut. Tapi tentang apa yang dia katakan soal keuanganmu? Kamu bekerja di perusahaan top. Gajimu seharusnya lebih dari cukup. Tapi kamu selalu terlihat terbebani masalah uang. Dan kamu pernah cerita soal utang kuliah S2 MU. Aku menghela napas, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namanya juga hidup di Jakarta. Dim. Biaya hidup tinggi. Dimas tidak menyerah. Insting pengacaranya mulai bekerja. Sayang, aku tahu kamu hemat. Gaya hidupmu tidak boros sama sekali. Ada yang tidak masuk akal. Ayahmu pengusaha properti sukses. Kalian tinggal di rumah seperti istana. Tapi kamu harus berutang untuk kuliah? Padahal kamu pernah bilang kakekmu meninggalkan warisan pendidikan. Aku terdiam. Rasa malu itu kembali menyergap. Ayah bilang uangnya terpakai untuk bisnis keluarga saat sedang krisis. Alis Dimas berkerut. Dia adalah seorang analis yang tajam. Dia bisa melihat celah dalam sebuah argumen dari jarak 1 mil. Krisis? Tapi gaya hidup keluargamu tidak pernah terlihat krisis. Dinda, aku tidak ingin menuduh sembarangan, tapi sebagai orang luar yang melihat ke dalam, ada bau ketidakberesan yang sangat menyengat di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan ayahmu darimu, dan itu merugikanmu. Kata-kata Dimas malam itu seperti membuka kotak Pandora yang selama ini kututup rapat-rapat. Aku selalu mencoba mempercayai ayah, meskipun dia menyakitiku, karena dia adalah ayahku. Tapi keraguan yang ditanamkan Dimas mulai tumbuh, dan aku mulai menyadari bahwa mungkin pria yang seharusnya melindungiku justru adalah orang yang paling banyak mengambil keuntungan dariku. Dimas, pria yang baru ku kenal, justru menjadi orang yang benar-benar ingin menyelamatkanku dari jaring kebohongan ini. Menjelang hari pernikahan yang tinggal menghitung minggu, rumah besar kami berubah menjadi pusat kesibukan yang luar biasa. Namun, kesibukan itu bukan milikku. Aku merasa seperti orang asing di tengah hiruk-pikuk persiapan yang diatur sepenuhnya oleh ayah. Sementara itu, calon suamiku, Dimas, tetap menjadi satu-satunya orang yang memberiku rasa tenang. Ia sering datang ke rumah, bukan untuk membicarakan dekorasi atau menu catering, melainkan untuk membantuku mengurus berkas-berkas administrasi pernikahan yang ternyata jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Sore itu, Jakarta sedang diguyur gerimis tipis. Ayah sedang keluar untuk urusan bisnis, dan ibu sedang pergi bersama teman-teman sosialitanya. Aku dan Dimas duduk di ruang kerja ayah, satu-satunya tempat di mana dokumen-dokumen penting keluarga disimpan. Kami butuh salinan akta kelahiran dan kartu keluarga yang asli untuk dibawa ke kantor urusan agama besok pagi. Kamu yakin ayah tidak keberatan kita masuk ke sini? Tanya Dimas sambil menatap deretan lemari kayu jati yang dipenuhi buku-buku tebal dan map-map kulit. Dia yang menyuruhku mengambilnya sendiri karena dia malas mencari. Jawabku pelan. Tapi dia bilang ada di laci bawah meja kerjanya. Aku mulai membuka laci-laci meja kerja ayah yang berat. Baunya khas. Campuran aroma tembakau mahal dan parfum pria yang kuat. Di laci kedua, aku menemukan map plastik berisi dokumen kependudukan kami. Namun, saat aku menarik map itu, sebuah map coklat tua yang terselip di bagian paling belakang ikut terjatuh. Isinya berhamburan di lantai marmer. Biar ku bantu, kata Dimas cepat. Dia berlutut untuk memunguti kertas-kertas itu. Tiba-tiba, gerakan tangan Dimas terhenti. Matanya terpaku pada selembar kertas yang ia pegang. Dahinya berkerut, ekspresi yang selalu muncul saat ia sedang menganalisis kasus hukum yang rumit. Ada apa, Dim? Tanyaku penasaran. Dimas tidak langsung menjawab. Dia mengambil beberapa lembar kertas lagi yang berserakan, lalu membawanya ke atas meja. Dinda, coba kamu lihat ini. Ini adalah rekening koran lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Tanggalnya, ini persis sebulan setelah kakekmu meninggal. Aku mendekat dan memperhatikan angka-angka yang tertera. Di sana tercatat sebuah mutasi keluar yang sangat besar. 700 juta rupiah. Nama penerima rekeningnya adalah nama ayah sendiri. Dipindahkan dari rekening atas nama ibuku yang merupakan wali dari warisan kakek untukku. Ini uang itu, bisikku. Suaraku bergetar. Ayah bilang uang ini dipakai untuk menyelamatkan perusahaan saat krisis.
Dia bilang bisnis sedang sulit. Dimas membalik halaman berikutnya dengan cepat. Tunggu, lihat transaksi setelahnya. Di hari yang sama, ada beberapa kali transfer ke sebuah rekening dengan kode tertentu. Ini bukan kode perusahaan properti, Dinda. Aku mengenali pola ini. Ini adalah pembayaran untuk sebuah rumah judi kasino di luar negeri, dan sebagian lagi masuk ke perorangan yang namanya sering muncul dalam daftar hitam kasus pinjaman macet kelas atas. Jantungku berdegup kencang. Maksudmu, ayah berbohong. Dia tidak menggunakan uang itu untuk bisnis, Dinda. Dia menggunakannya untuk menutupi utang judi. Lihat totalnya, dalam waktu seminggu, seluruh 700 juta itu habis tak bersisa, kata Dimas dengan nada suara yang penuh empati namun tegas. Rasa mual tiba-tiba menyerangku. Selama bertahun-tahun, aku merasa bersalah karena telah menjadi beban. Aku merasa harus bekerja keras sebagai kuda untuk membayar utang pendidikanku sendiri, karena merasa ayah sudah berkorban banyak saat krisis itu terjadi. Ternyata, itu semua adalah kebohongan besar. Ayah mencuri masa depanku hanya untuk memuaskan kecanduannya di meja judi. Bajingan, desisku pelan. Air mata mulai mengalir di pipiku. Dia membiarkanku merasa bersalah bertahun-tahun. Dia selalu merendahkanku, bilang aku tidak tahu berterima kasih, padahal dia yang mencuri uangku. Dimas memegang bahuku, berusaha menenangkanku. Sabar, Dinda. Ada satu lagi yang harus kamu lihat. Map ini tidak hanya berisi urusan uang. Dia menarik sebuah amplop kecil dari dalam map coklat itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto hasil cetakan tangkapan layar dari sebuah aplikasi pesan singkat. Foto-foto itu menunjukkan percakapan yang sangat mesra dan vulgar antara ayah dengan seorang wanita yang sangat kukenali, sekretaris mudanya di kantor. Kalimat-kalimat di sana begitu menjijikan. Ayah menjanjikan apartemen mewah, mobil baru, dan liburan ke Paris menggunakan uang yang, berdasarkan tanggalnya, seharusnya adalah uang laba perusahaan yang selalu ia keluhkan sedang menurun kepada ibu. Jadi ini alasan kenapa ibu selalu diberi jatah bulanan yang pas-pasan belakangan ini. Tanyaku dengan suara serak. Ayah bermain api di belakang ibu, sementara ibu selalu memujanya seperti dewa. Dinda, dengarkan aku. Dimas menatap mataku dalam-dalam. Aku tahu ini menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi sekarang kita punya bukti. Ayahmu membangun istana megahnya di atas tumpukan kebohongan dan pengkhianatan terhadap keluarganya sendiri. Dia menggunakan kamu dan ibu sebagai tameng untuk citra publiknya sebagai pengusaha sukses yang religius dan setia. Aku menyeka air mata dengan kasar. Amarah mulai menggantikan rasa sedih. Apa yang harus kita lakukan, Dim? Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa berdiri di pelaminan nanti dan pura-pura tersenyum saat dia menyerahkanku padamu, seolah-olah dia adalah ayah yang paling mulia di dunia. Dimas terdiam sejenak, tampak sedang berpikir keras. Kita tidak akan membiarkan dia menang, Dinda. Tapi kita harus bermain cantik. Jika kita melabraknya sekarang, dia akan punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta dan mengusirmu tanpa membawa apa-apa. Dia punya kekuasaan. Dia punya pengacara perusahaan yang licin. Lalu, kita tunggu sampai hari pernikahan, bisik Dimas. Matanya berkilat dengan tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia ingin pamer di depan seluruh rekan bisnis dan pejabat Jakarta, bukan? Dia ingin menjadikan pernikahanmu sebagai panggung kehebatannya? Baiklah, kita akan berikan dia panggung yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Maksudmu, kau ingin membongkarnya di sana? Aku bertanya, sedikit ngeri membayangkan kekacauan yang akan terjadi. Dia sudah menghancurkan hidupmu bertahun-tahun dengan kata-katanya yang tajam dan pencuriannya. Dia mengkhianati ibumu. Dia tidak berhak mendapatkan rasa hormat sedikit pun. Biarkan aku yang mengatur semuanya. Aku akan menyalin semua dokumen ini, bukti transfer, foto-foto chat, semuanya. Aku punya teman di bidang IT yang bisa membantu memasukkan ini ke dalam presentasi multimedia mereka. Aku menatap calon suamiku. Di balik wajahnya yang tenang dan santun, ada keberanian yang luar biasa untuk membela keadilan bagiku.
Selama ini aku merasa sendirian berperang melawan bayang-bayang ayahku. Sekarang, aku sadar aku punya sekutu yang tak terkalahkan. Lakukan, Dim, kataku dengan mantap. Aku tidak peduli jika pesta itu hancur. Aku lebih baik tidak punya pesta sama sekali daripada harus memulai hidup baru dengan restu yang dibangun di atas kebohongan. Malam itu, kami bekerja dalam diam. Dimas memotret setiap lembar bukti dengan ponselnya dengan sangat teliti, sementara aku mengembalikan dokumen asli ke tempatnya semula agar ayah tidak curiga. Setiap kali tanganku menyentuh map itu, aku merasa jijik. Rumah ini, kemewahan ini, semuanya terasa seperti sampah di mataku sekarang. Saat kami selesai dan keluar dari ruang kerja, aku berpapasan dengan ibu di lorong. Dia tampak lelah, membawa beberapa kantong belanjaan bermerek. "Dinda, kamu belum tidur, nak?" tanya ibu dengan senyum lembutnya yang selalu terlihat lelah. "Belum, Bu. Masih mengurus berkas nikah sama Dimas," jawabku, berusaha keras menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Baguslah. Ayahmu tadi telepon. Dia bilang dia sudah memesan catering tambahan yang sangat mahal. Katanya, tamu-tamunya nanti adalah orang-orang penting, jadi semuanya harus sempurna. Ibu senang melihat ayahmu begitu bersemangat untuk pernikahanmu," kata ibu tulus. Hatiku perih mendengar ucapan ibu. Dia tidak tahu bahwa pria yang dia puji itu sedang menghabiskan uang keluarga untuk wanita lain dan telah merampok masa depan anaknya sendiri. Aku hanya bisa memeluk ibu dengan erat. Sebuah pelukan yang penuh dengan rasa kasihan dan janji bahwa sebentar lagi, kebenaran akan membebaskan kami semua. Minggu-minggu terakhir sebelum pernikahan terasa seperti berjalan di atas paku panas. Atmosfer di rumah semakin menyesakkan. Ayah benar-benar mengambil alih seluruh kendali persiapan. Dia tidak lagi bertanya apa warna bunga yang kusukai atau lagu apa yang ingin kuputar saat masuk ke pelaminan. Baginya, aku hanyalah properti, sebuah boneka yang harus didandani agar ia terlihat sebagai orang tua yang sukses dan murah hati. "Kita akan menggunakan ballroom hotel bintang 5 di Senayan," umum ayah saat sarapan suatu pagi. Ayah sudah memesan ruangan yang paling besar, kapasitas 2.000 orang. Tapi ya, aku mencoba memotong. Aku dan Dimas ingin acara yang lebih intim. Kami hanya ingin mengundang teman-teman dekat dan keluarga besar saja. Mungkin di taman. Ayah meletakkan sendoknya dengan denting yang keras, membuat ibu tersentak. "Taman? Kamu pikir ini acara piknik sekolah? Ini pernikahan putri Pak Broto." Semua rekan bisnis ayah, mulai dari pengembang properti sampai pejabat kementerian akan datang. Ini adalah kesempatan bagi ayah untuk menunjukkan posisi kita. Jangan memalukan ayah dengan ide-ide murahanmu itu. "Tapi ini pernikahanku, yah, bukan pertemuan bisnis." Suaraku mulai meninggi, meski tetap gemetar. "Selama ayah yang membayar semuanya, maka ini adalah acara ayah," bentak beliau. "Kamu hanya perlu duduk diam, memakai gaun yang sudah dipesan ayah, dan tersenyum. Urusan teknis, biar ayah dan wedding organizer yang urus. Kamu tidak becus mengurus hal besar seperti ini." Setelah itu, aku tidak lagi diberi suara. Wedding organizer, WO, yang disewa ayah bahkan tidak pernah menanyakan pendapatku. Setiap kali aku mencoba memberikan masukan, mereka hanya melirik ke arah ayah seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang pendapatnya berarti. Aku merasa seperti tamu di pernikahanku sendiri. Gaun pengantin yang dipilihkan ayah sangat mewah, penuh dengan payet dan kristal yang berat. Saat aku mencobanya, aku merasa seperti tercekik. Gaun itu indah, tapi tidak mencerminkan diriku sama sekali. Aku merasa seperti sedang memakai kostum untuk sebuah pertunjukan sandiwara yang melelahkan. Di luar rumah, cuaca Jakarta seolah mendukung suasana hatiku yang mendung. Musim hujan datang lebih awal dan lebih ganas. Setiap sore, langit berubah menjadi kelabu gelap, diikuti oleh guntur yang menggelegar dan hujan deras yang membuat jalanan ibu kota lumpuh. Aku sering berdiri di depan jendela kamar, menatap tetesan air yang menghantam kaca, merasa sangat kecil di tengah rencana besar ayah yang arogan. Dimas tetap menjadi jangkar keselamatanku. Meskipun dia juga sibuk dengan pekerjaannya,
Dia selalu meluangkan waktu untuk menemuiku setiap malam. Dia tampak sangat tenang. Ketenangan yang terkadang membuatku sedikit cemas namun juga memberikan harapan. Semua sudah siap, Dinda. Bisik Dimas suatu malam saat kami duduk di mobilnya di depan gerbang rumahku. Hujan turun sangat deras saat itu. Suara air yang menghantam atap mobil menciptakan ruang privasi yang sempurna bagi kami. Semuanya? Maksudmu file-file itu? Tanyaku dengan suara rendah. Dimas mengangguk. Temanku sudah berhasil masuk ke sistem vendor multimedia hotel. Mereka sudah mengatur agar file itu bisa diputar lewat laptop utama saat sesi pidato ayahmu. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya begitu tombol play ditekan. Aku menelan ludah. Ayah akan sangat marah. Dim. Dia bisa melakukan apa saja. Aku sudah menyiapkan segalanya. Sayang. Dimas menggenggam tanganku erat. Aku sudah mengurus apartemen untuk kita tempati segera setelah acara itu selesai. Semua barang pentingmu sudah kita pindahkan sedikit demi sedikit ke bagasi mobilku, kan? Kita tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Dan soal ibu, aku sudah menyiapkan pengacara perceraian terbaik dari firmaku untuk membantunya jika dia memutuskan untuk pergi dari ayahmu. Aku menatap wajah Dimas di kegelapan mobil. Kenapa kamu melakukan ini semua untukku? Ini bisa merusak reputasimu juga sebagai pengacara jika skandal ini meledak. Dimas tersenyum. Jenis senyum yang membuatku jatuh cinta padanya setiap hari. Karena aku mencintaimu, Dinda. Dan karena aku tidak tahan melihat orang baik ditindas oleh orang yang merasa dirinya paling berkuasa hanya karena uang. Kamu bukan boneka ayahmu. Kamu adalah wanita luar biasa yang berhak atas kebenaran dan kebebasan. Jika harganya adalah sebuah skandal di pesta mewah, maka itu harga yang sangat murah. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Aku melihat ayah sibuk menelepon ke sana kemari, memastikan daftar tamu VIP-nya hadir. Dia tertawa terbahak-bahak di telepon, membual tentang betapa mewahnya pernikahan yang dia siapkan. Ibu, di sisi lain, tampak semakin kuyu. Dia sibuk mengurus hal-hal kecil yang diperintahkan ayah, berlari ke sana kemari memenuhi keinginannya yang berubah-ubah. Suatu hari, aku melihat ayah sedang memarahi ibu hanya karena ibu salah memilih jenis bunga untuk meja tamu VIP. Kamu ini tidak bisa diandalkan sekali, Rini. Cuma urusan bunga saja salah. Apa kata Pak Komisaris nanti kalau melihat dekorasi seperti ini? Kamu ingin mempermalukan aku, bentak ayah di ruang tamu. Ibu hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Mas. Tadi orang dekorasinya bilang stok bunga yang itu sedang kosong karena cuaca buruk. Jangan banyak alasan. Cari sampai dapat. Gunakan otakmu. Aku berdiri di balik pilar, mengepalkan tangan. Rasa benci itu semakin mengakar. Ayah tidak hanya mencuri uangku, dia juga telah membunuh jiwa ibu perlahan-lahan selama puluhan tahun. Dia memperlakukan kami semua seperti properti yang bisa ia maki-maki sesuka hati. Malam sebelum hari H, hujan tidak berhenti mengguyur Jakarta sejak sore. Suara petir sesekali mengagetkanku saat aku mencoba memejamkan mata. Aku tidak bisa tidur. Aku membayangkan apa yang akan terjadi besok di ballroom mewah itu. Aku membayangkan wajah ayah saat kebohongannya terbongkar di depan semua orang yang ia coba buat terkesan. Ada rasa takut. Tentu saja. Tapi ada rasa lega yang lebih besar. Besok, aku akan memakai gaun pengantin itu untuk terakhir kalinya sebagai putri Pak Broto. Besok, aku akan berjalan di koridor itu sebagai boneka yang akan menghancurkan panggungnya sendiri. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Dimas. Besok adalah hari kebebasan kita. Balasannya datang beberapa detik kemudian. Aku akan ada di sana, memegang tanganmu. Tidurlah, Dinda. Besok adalah awal yang baru. Aku mematikan lampu kamar. Di luar, hujan semakin deras. Seolah-olah langit Jakarta sedang bersiap untuk mencuci bersih semua kotoran dan rahasia busuk yang selama ini disembunyikan di balik gemerlap lampu kristal rumah ini. Aku tidak lagi merasa takut pada badai. Karena aku tahu, setelah badai yang paling hebat sekalipun, matahari akan terbit. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan ayah menghalangi cahayanya lagi.
Suara guntur menggelegar, menggetarkan kaca jendela kamarku sejak pukul 5 pagi. Aku terbangun dengan perasaan berat, seolah beban ribuan ton menindih dadaku. Hari ini adalah hari pernikahanku, hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi setiap wanita. Namun bagiku, ini terasa seperti hari eksekusi yang dibungkus dengan kain sutra dan payet kristal. Di luar, langit Jakarta Selatan tampak pekat, seolah-olah awan hitam tumpah dan menelan seluruh kota. Hujan turun begitu derasnya hingga suara air yang menghantam atap rumah terdengar seperti ribuan kerikil yang dilemparkan dengan amarah. Tim pria sudah datang sejak subuh. Mereka bergerak efisien, membongkar koper-koper kosmetik mereka di atas meja riasku yang biasanya kosong. Aku duduk diam di depan cermin besar, menatap wajahku yang perlahan-lahan berubah di bawah sapuan kuas dan spons. Mereka memulas wajahku dengan alas bedak yang tebal, menutupi kantung mata akibat kurang tidur, dan menggambar alis yang begitu sempurna hingga aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. "Mbak Dinda cantik sekali hari ini," puji salah satu pria sambil menyemprotkan hairspray yang baunya menyengat. "Pasti Pak Broto bangga sekali punya putri seperti Mbak." Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Mereka memujiku karena mereka melihatku sebagai putri seorang konglomerat, bukan sebagai manusia. Bagiku, riasan ini terasa seperti topeng. Semakin tebal mereka memulasnya, semakin aku merasa identitasku terkubur. Aku melihat bayanganku di cermin dan hanya melihat sebuah boneka pajangan yang siap dipamerkan di panggung megah malam nanti. Ibu masuk ke kamar sekitar pukul 7. Beliau sudah mengenakan kebaya seragam yang sangat mewah, berwarna emas dengan payet yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Namun, wajah ibu tampak sangat kuyu. Matanya sembab, meski sudah ditutupi riasan tebal. Ia mendekatiku dan meletakkan tangannya yang gemetar di bahuku. "Dinda, kamu cantik sekali, nak," bisik ibu. Suaranya serak. "Ibu kenapa? Ibu menangis?" tanyaku, memutar kursi untuk menatapnya. Ibu menggeleng cepat, mencoba tersenyum, tapi senyum itu justru terlihat menyedihkan. "Tidak, ini hanya air mata bahagia." Ibu tidak menyangka anak gadis ibu sudah mau jadi istri orang. "Ayahmu, dia sangat sibuk sejak tadi subuh. Dia terus menelepon orang-orang hotel karena ada berita beberapa jalan menuju Senayan mulai tergenang banjir. Dia marah-marah terus, takut tamu-tamu pentingnya tidak bisa datang." Aku menghela napas panjang. Tentu saja, bagi ayah, banjir itu bukan bencana bagi orang lain, tapi gangguan bagi acaranya. Dia tidak peduli kalau orang kesusahan, yang dia pedulikan cuma kehadiran para pejabat itu. "Jangan begitu, Dinda," tegur ibu pelan, namun tanpa tenaga. "Ayah melakukan ini semua untukmu. Dia menyewa ballroom hotel paling mewah agar kamu punya kenangan indah." Aku ingin sekali berteriak di depan wajah ibu. Aku ingin mengungkit soal uang warisan kakek yang dicuri ayah, soal perselingkuhannya dengan sekretarisnya, dan soal bagaimana dia merendahkanku selama ini. Tapi aku melihat kerapuhan di mata ibu. Jika aku memberitahunya sekarang, dia mungkin akan hancur sebelum acara dimulai. Maka, aku hanya diam dan membiarkan para perias melanjutkan tugas mereka. Sekitar pukul 9. Aku dipakaikan gaun pengantin yang dipilihkan ayah. Beratnya luar biasa. Ribuan payet kristal dijahit di atas kain brokat premium, membuat setiap langkahku terasa seperti beban. Aku merasa seperti terkurung di dalam sangkar emas yang berat. Saat aku keluar dari kamar, ayah sudah berdiri di ruang tengah, mengenakan setelan jas paling mahal miliknya. Ia sedang memarahi salah satu asistennya lewat telepon. "Saya tidak mau tahu. Pokoknya akses untuk tamu VIP harus bersih. Kalau perlu panggil derek. Singkirkan mobil-mobil yang mogok itu. Ini acara besar. Jangan sampai mereka tertahan banjir," bentak ayah. Ia mematikan telepon dengan kasar dan menoleh padaku. Ia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan menilai, seolah aku adalah sebuah gedung properti yang baru selesai dibangun. "Bagus. Setidaknya kamu tidak memalukan untuk difoto. Ingat Dinda, nanti saat masuk ballroom, dagumu harus tegak." Tersenyum yang lebar.
Pak Menteri dan beberapa kolega ayah dari Singapura sudah konfirmasi akan datang. Iya, yah, jawabku singkat. Aku bahkan tidak memiliki energi untuk membantah lagi. Perjalanan menuju hotel di Senayan adalah perjuangan tersendiri. Jakarta lumpuh. Hujan deras membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Di sepanjang jalan, aku melihat motor-motor berteduh di bawah jembatan layang dan air mulai naik menutupi trotoar. Kontras sekali dengan kenyamanan di dalam mobil mewah kami yang kedap suara dan sejuk oleh AC. Aku merasa bersalah melihat pemandangan di luar. Sementara di dalam sini kami berpura-pura seolah semuanya sempurna. Sesampainya di hotel, suasana di dalam ballroom benar-benar berbeda. Jika di luar adalah badai dan kekacauan, di dalam adalah kemewahan yang tidak masuk akal. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya yang memantul di lantai marmer yang dipoles mengkilap. Ribuan bunga lili putih, yang ayah paksakan harus ada meskipun stok sulit, memenuhi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang justru membuatku mual. Wedding organizer berlarian ke sana kemari, instruksi diteriakkan lewat handy-talkie. Aku dibawa ke sebuah ruangan tunggu khusus pengantin yang sangat luas. Dimas sudah ada di sana, tampak gagah dengan setelan jas hitamnya yang sederhana namun pas di tubuhnya. Saat ia melihatku masuk, matanya berbinar, tapi kemudian ia melihat kegelisahanku. Ia mendekat dan menggenggam tanganku. Tangannya hangat, berbanding terbalik dengan tanganku yang dingin seperti es. "Kamu baik-baik saja?" bisiknya. Aku merasa seperti pajangan. "Dim, semua ini bukan untuk kita. Ini panggung ayah," jawabku pelan. Dimas mengangguk mengerti. "Sabar sebentar lagi, sayang. Biarkan dia menikmati panggungnya untuk terakhir kali. Aku sudah memastikan semuanya siap dengan teman itku. Begitu sesi pidato dimulai, kita akan mengakhiri sandiwara ini." Aku menatap Dimas, mencari kekuatan di matanya. "Kamu tidak takut?" "Aku lebih takut melihatmu menderita seumur hidup jika kita tidak melakukan ini," jawabnya mantap. Acara dimulai tepat waktu meskipun di luar hujan masih mengguyur hebat. Tamu-tamu mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah pria-pria parubaya dengan setelan jas mahal dan wanita-wanita dengan perhiasan yang mencolok. Mereka bersalaman dengan ayah, yang berdiri di depan pintu masuk dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat. Ia tampak sangat berkuasa, sangat sukses, dan sangat dihormati. Ibu berdiri di samping ayah, tersenyum kaku kepada setiap tamu. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia. Berkali-kali ayah memberikan kode atau bisikan tajam jika ibu terlihat kurang bersemangat menyapa tamu penting. Ini benar-benar sebuah pertunjukan, dan kami semua adalah aktor yang dipaksa mengikuti skenarionya. Saat musik prosesi dimulai, aku berjalan berdampingan dengan Dimas menuju pelaminan. Lampu sorot mengikuti setiap langkah kami. Ratusan kamera ponsel diarahkan ke arah kami. Aku tersenyum. Sebuah senyuman palsu yang sudah kulatih berkali-kali di depan cermin. Hatiku berdegup kencang, bukan karena gugup akan pernikahan itu sendiri, melainkan karena apa yang akan segera terjadi. Di pelaminan, kami harus berdiri berjam-jam menyalami tamu. Kakiku mulai sakit karena sepatu hak tinggi, dan gaun ini terasa semakin berat. Ayah berada di dekat kami, sesekali membisikkan identitas tamu yang datang agar aku tidak salah bersikap. "Itu CEO bank swasta, tersenyum yang manis." Atau, "Itu dirjen dari kementerian, pastikan kamu membungkuk sedikit." Aku merasa seperti mesin penyambut tamu. Tidak ada percakapan yang tulus, hanya basa-basi tentang betapa indahnya dekorasi dan betapa serasinya kami. Di tengah keramaian itu, aku melihat sekretaris ayah hadir di antara tamu. Ia memakai gaun yang sangat mencolok, berdiri di kejauhan sambil menyesap minuman, menatap ayah dengan pandangan yang penuh rahasia. Perutku melilit melihatnya. Suasana semakin gerah meski AC hotel bekerja maksimal. Mungkin karena kepadatan orang, atau mungkin karena ketegangan yang hanya dirasakan olehku dan Dimas. Ayah tampak sangat puas. Ia berkeliling dari satu meja bundar ke meja lain, memegang gelas minuman, tertawa keras, dan sesekali menepuk bahu kolega bisnisnya. Ia sedang berada di puncak dunianya.
Ia merasa telah memenangkan segalanya. Reputasi, kekayaan, dan sekarang, sebuah pernikahan mewah untuk putrinya yang ia anggap sebagai pencapaian pribadinya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik senyum tenang Dimas dan kepatuhanku yang diam, ada sebuah badai yang lebih besar dari hujan di luar sana yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Kami hanya menunggu satu saat itu, saat di mana ayah akan merasa paling tinggi, agar jatuhnya terasa paling menyakitkan. Acara resepsi mencapai puncaknya. Ballroom sudah penuh sesak oleh tamu-tamu VIP yang duduk di meja-meja bundar yang dihias sangat mewah. Makanan-makanan mahal mulai dihidangkan, tapi aku tidak memiliki nafsu makan sedikit pun. Di atas pelaminan, aku bisa melihat ayah berjalan menuju panggung utama dengan langkah yang penuh percaya diri. Ia memberikan isyarat kepada pembawa acara bahwa ia ingin memberikan sambutan. Lampu ballroom sedikit diredupkan, sementara lampu sorot kini berfokus sepenuhnya kepada ayah yang sudah berdiri di tengah panggung dengan mikrofon di tangannya. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ayah memperbaiki kerah jasnya, berdehem, dan mulai menebar senyum kemenangannya ke seluruh penjuru ruangan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para kolega yang saya hormati. Suara ayah menggema melalui sistem suara hotel yang canggih. Terima kasih sudah menembus badai dan banjir Jakarta untuk hadir di malam yang sangat istimewa bagi keluarga kami. Beberapa tamu bertepuk tangan kecil. Ayah melanjutkan bicaranya dengan nada yang dibuat-buat haru, seolah-olah ia adalah ayah paling penyayang di dunia. Ia bercerita tentang betapa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, betapa ia bekerja keras demi kebahagiaan keluarga, dan betapa bangganya ia bisa menikahkan putri satu-satunya di tempat semegah ini. Aku melirik Dimas yang berdiri di sampingku. Wajahnya datar. Tangannya terkepal di samping tubuh. Aku tahu dia sedang menahan amarah yang sama besarnya denganku. Kami mendengarkan setiap kata bohong yang keluar dari mulut ayah. Setiap pujian yang ia berikan kepada dirinya sendiri dibalut dengan kedok kasih sayang orang tua. Lalu, nada bicara ayah berubah. Ia tertawa kecil, jenis tawa yang selalu ia gunakan ketika ia akan mulai merendahkan seseorang dengan dalih bercanda. Tapi jujur saja, kata ayah sambil melirik ke arah kami di pelaminan. Menikahkan Dinda ini adalah tantangan tersendiri bagi saya. Dia ini orangnya ya, katakanlah sedikit sulit. Selalu punya pikiran sendiri, keras kepala, dan terkadang membuat saya pusing sebagai orang tua. Beberapa tamu tertawa renyah. Menganggap itu hanya candaan ringan antara ayah dan anak. Namun bagiku, itu adalah pisau yang mulai mengiris. Ayah mengangkat gelas kristal berisi minuman di tangan kirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita angkat gelas kita. Mari kita bersulang untuk putri saya, Dinda. Akhirnya dia menemukan seseorang yang cukup nekat untuk menikahinya. Seseorang yang cukup putus asa atau mungkin cukup sabar menghadapi segala kekurangannya. Ballroom meledak dalam tawa. Tawa yang keras, yang merendahkan, yang membuatku merasa sangat kecil di depan ribuan orang. Aku melihat beberapa teman ayah tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk-nunjuk ke arah kami. Ibu di bawah panggung hanya menunduk. Wajahnya merah padam karena malu. Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Di hari pernikahanku, di depan semua orang penting di kota ini, ayah kandungku sendiri baru saja menghinaku dan suamiku sebagai sebuah lelucon. Mari kita bersulang untuk Dimas juga, tambah ayah dengan nada mengejek yang sangat kentara. Terima kasih sudah mau mengambil alih beban saya. Semoga kamu punya kesabaran ekstra, karena jujur saja, saya sendiri hampir menyerah menghadapinya. Tawa kembali pecah. Ayah meminum minumannya dengan angkuh. Tampak sangat menikmati perhatian yang ia dapatkan. Ia merasa telah berhasil membuat sebuah lelucon yang cerdas, yang menunjukkan betapa rendah hatinya dia sebagai orang kaya yang memiliki anak yang dianggapnya cacat. Aku menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata siapapun. Rasa malu ini begitu menyesakkan hingga aku merasa ingin menghilang dari muka bumi. Tapi di saat itulah, aku merasakan genggaman tangan Dimas menguat. Ia tidak tertawa. Sedikit pun tidak. Dimas melangkah maju, melepaskan genggaman tanganku dengan lembut. Ia berjalan turun dari pelaminan. Aku mendongak,
bingung melihat apa yang akan ia lakukan. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik melihat pengantin pria yang tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah sesi toas. Dimas tidak pergi keluar. Ia berjalan lurus menuju meja operator multimedia yang berada di sisi kanan panggung. Ayah, yang masih berdiri di atas panggung, menatap Dimas dengan dahi berkerut. "Dimas, kamu mau kemana?" "Acaranya belum selesai," seru ayah lewat mikrofon. Suaranya terdengar jengkel karena merasa panggungnya diganggu. Dimas tidak menjawab. Ia berbicara singkat dengan petugas operator, yang tampak ragu sejenak namun kemudian memberikan tempat duduknya kepada Dimas. Dimas mengeluarkan sebuah laptop kecil dari balik meja itu, laptop yang sudah ia siapkan sebelumnya, dan menyambungkan sebuah kabel. Hening seketika menyelimuti ballroom. Rasa penasaran mulai menggantikan tawa para tamu. Ayah turun dari panggung, mendekati Dimas dengan wajah memerah karena marah. "Apa-apaan ini, Dimas? Jangan bikin malu. Kembali ke pelaminan sekarang," bentak ayah. Meskipun suaranya tidak lagi menggunakan mikrofon, namun terdengar cukup keras bagi tamu-tamu di barisan depan. Dimas berdiri, wajahnya sangat tenang. Ia mengambil mikrofon cadangan yang ada di meja operator. Ia mengujinya sebentar, lalu menatap langsung ke arah ayah yang hanya berjarak beberapa meter darinya. "Terima kasih atas sambutannya yang sangat berkesan, Pak Broto." Suara Dimas terdengar sangat dingin dan bergema di seluruh ruangan. Tidak ada lagi nada sopan yang biasa ia tunjukkan. "Anda baru saja meminta kita semua untuk bersulang atas kenekatan saya menikahi putri Anda. Anda benar, saya memang nekat. Tapi bukan karena kekurangan Dinda, melainkan karena saya nekat masuk ke dalam keluarga yang dipimpin oleh pria seperti Anda." Tamu-tamu terkesiap. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang riuh. Ayah terbelalak. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini mulai memucat. "Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu sudah gila." "Saya belum gila, Pak. Tapi mungkin Anda yang akan gila setelah ini," jawab Dimas tenang. Ia menoleh ke arah layar proyektor raksasa yang ada di belakang panggung. Layar yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding kami yang romantis. "Tadi Pak Broto bilang kita harus bicara jujur," lanjut Dimas kepada seluruh hadirin. "Jadi, daripada bicara tentang kenekatan mari kita bicara tentang apa yang Pak Broto lakukan sebagai gantinya. Mari kita bicara tentang bagaimana seorang ayah yang murah hati ini diam-diam mengambil uang warisan pendidikan putrinya sendiri sebesar 700 juta rupiah untuk membayar utang judinya." Suasana ballroom menjadi sangat senyap hingga suara tetesan hujan di luar terasa bisa terdengar. Ayah mencoba merebut mikrofon dari tangan Dimas, tapi Dimas menghindar dengan cepat. "Dan mumpung semua kolega penting Anda ada di sini," Dimas menekan sebuah tombol di laptopnya. "Mari kita lihat bagaimana Pak Broto menjaga integritas keluarganya." Layar raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala. Bukannya foto kami yang muncul, melainkan sebuah dokumen bank yang diperbesar. Nama Pak Broto tertera jelas di sana, menunjukkan mutasi keluar ratusan juta ke sebuah akun kasino ternama. Gambar itu bertahan selama beberapa detik, cukup lama bagi semua orang untuk membacanya. "Tidak, itu palsu. Itu editan," teriak ayah. Suaranya melengking tinggi, penuh kepanikan. Ia mencoba memanjat panggung untuk mematikan proyektor, tapi ia tersandung kabel dan hampir terjatuh. "Oh, masih ada lagi, Pak." Suara Dimas tetap tenang, memberikan kontras yang mengerikan dengan kegilaan ayah. Layar berganti. Kali ini bukan dokumen bank, melainkan serangkaian tangkapan layar percakapan pesan singkat. Foto-foto mesra ayah dengan sekretarisnya muncul satu persatu dalam ukuran raksasa. Kalimat-kalimat vulgar yang merendahkan ibu, janji-janji pemberian apartemen mewah menggunakan uang perusahaan. Semuanya terpampang nyata di depan mata ribuan tamu VIP, pejabat, dan kolega bisnisnya. Aku berdiri di pelaminan, melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Rasa sakit hati yang selama ini kupendam seolah meledak menjadi sebuah kepuasan yang pahit. Aku melihat ibu di bawah sana, menutup mulutnya dengan tangan, air mata membanjiri wajahnya. Ia tampak seperti dunia di sekelilingnya sedang runtuh, dan memang begitulah kenyataannya.
Ballroom yang tadinya penuh dengan kemewahan palsu kini berubah menjadi arena penghakiman. Ayah berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh bukti-bukti kebusukannya sendiri yang berpendar dari layar raksasa. Ia tampak kecil, rapuh, dan sangat hina. Mahkota emas yang ia bangun di atas penderitaan kami baru saja hancur berkeping-keping di depan mata dunia. Keheningan yang terjadi di dalam ballroom saat itu bukanlah jenis keheningan yang menenangkan. Itu adalah keheningan yang tajam, seperti udara yang tersedot habis sebelum sebuah ledakan besar terjadi. Ratusan orang yang tadinya tertawa riuh atas lelucon ayah, kini terpaku dengan leher kaku menghadap ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Cahaya dari proyektor itu memantul di lantai marmer, memberikan rona kebiruan yang dingin pada wajah-wajah para tamu yang tampak syok. Aku berdiri di pelaminan, menggenggam erat buket bunga lili yang kini terasa layu di tanganku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Ini dia, momen yang selama ini hanya ada dalam bayanganku. Kebenaran yang selama ini terkunci rapat di dalam laci meja kerja ayah kini terpampang nyata, lebih besar dari kehidupan, untuk disaksikan oleh seluruh relasi bisnisnya, teman-temannya, dan musuh-musuhnya. Apa yang kamu lakukan, Dimas? Ayah meraung tanpa mikrofon. Suaranya parau dan bergetar karena amarah yang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Ia mencoba berlari ke arah meja operator. Namun langkahnya terhenti saat sebuah dokumen baru muncul di layar. Itu adalah surat pernyataan dari bank, yang sudah ditandai dengan lingkaran merah oleh Dimas. Dokumen itu menunjukkan pemindahan dana 700 juta rupiah dari rekening perwalian atas namaku ke rekening pribadi ayah. Tanggalnya hanya terpaut 3 hari setelah pemakaman kakek. Di bawahnya, Dimas menyandingkan data itu dengan bukti setoran tunai ke sebuah agen judi daring dan bukti transfer ke rekening seorang bandar di luar negeri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suara Dimas kembali menggema, tenang dan terkendali melalui pengeras suara. Pak Broto tadi bertanya mengapa saya nekat menikahi putrinya. Jawabannya sederhana, karena saya mencintai Dinda. Tapi yang lebih penting, saya nekat karena saya tidak bisa membiarkan wanita sebaik Dinda terus-menerus dihisap energinya, hartanya, dan harga dirinya oleh pria yang seharusnya melindunginya. Dimas menatap ayah dengan pandangan yang menghunus. Uang 700 juta itu adalah hak Dinda. Warisan kakeknya untuk pendidikannya. Anda mencurinya. Pak Broto, Anda mencuri masa depan anak Anda sendiri untuk memuaskan kecanduan judi Anda. Lalu Anda membiarkan dia bekerja siang dan malam, terlilit utang bank, hanya untuk membiayai kuliahnya sendiri. Dan dengan teganya, Anda menyebutnya sebagai beban di depan orang-orang ini. Gumaman di ruangan itu berubah menjadi keributan kecil. Aku melihat Pak Komisaris, rekan bisnis terdekat ayah, memperbaiki letak kacamatanya dengan wajah jijik. Beberapa wanita sosialita di barisan depan mulai saling berbisik, menutupi mulut mereka dengan kipas atau tangan. Itu fitnah. Kamu merekayasa semua itu. Ayah berteriak. Wajahnya kini merah pada menyerupai warna kepiting rebus. Ia menoleh ke arah para tamu, merentangkan tangannya seolah meminta dukungan. Jangan percaya dia. Dia hanya seorang pengacara muda yang ingin memeras keluarga saya. Dia cemburu pada kesuksesan saya. Namun, Dimas tidak berhenti. Ia menekan tombol lain di laptopnya. Jika uang tidak cukup untuk menunjukkan karakter asli Anda, mari kita bicara tentang kesetiaan. Mari kita bicara tentang bagaimana Anda memperlakukan Ibu Rini, istri yang sudah mendampingi Anda dari nol. Layar berganti. Kali ini muncul foto-foto tangkapan layar percakapan dari aplikasi pesan singkat. Nama kontaknya sangat jelas. Sekretaris Sarah. Kalimat-kalimat di sana bukan lagi soal pekerjaan. Sayang, apartemen di Sudirman sudah aku bayar DP-nya. Itu hadiah untukmu karena sudah sabar menungguku. Besok kita makan malam di tempat biasa ya. Istriku sedang sibuk mengurus pernikahan Dinda yang merepotkan itu. Kalimat itu terpampang jelas. Begitu vulgar. Begitu menyakitkan. Aku melirik ke arah ibu yang berdiri mematung di sisi panggung. Wajahnya yang tadi kuyu kini benar-benar pucat pasi, seperti kehilangan seluruh aliran darah. Ibu menatap layar itu dengan mata terbelalak,
Tangan kanannya meremas kebaya emasnya di bagian dada. "Ibu!" bisikku. Ingin sekali berlari turun dan memeluknya. Layar terus berganti otomatis. Muncul foto ayah yang sedang merangkul wanita muda itu di sebuah restoran mewah saat ibu sedang terbaring sakit di rumah beberapa bulan yang lalu. Muncul juga bukti transfer bulanan untuk wanita itu yang jumlahnya 3 kali lipat dari uang belanja yang ayah berikan kepada ibu. Anda menggunakan uang perusahaan untuk memelihara wanita lain, sementara Anda memarahi istri Anda sendiri karena hal-hal sepele. Suara Dimas kini mengandung nada penghinaan yang dalam. Anda membangun citra sebagai pengusaha yang sukses dan keluarga yang harmonis, tapi di baliknya, Anda hanyalah seorang pencuri dan pengkhianat. "Cukup!" Ayah berteriak histeris. Ia menyerbu ke arah panggung multimedia, berniat menghancurkan laptop Dimas. Namun, 2 orang petugas keamanan hotel yang sudah diinstruksikan Dimas sebelumnya segera menghadang ayah. "Jangan sentuh saya. Saya yang menyewa tempat ini. Saya yang bayar kalian." Ayah meronta-ronta, namun kedua petugas itu tetap berdiri kokoh. Situasi di ballroom benar-benar kacau. Beberapa tamu mulai berdiri dari kursi mereka. Aku melihat Pak Menteri yang tadi disambut dengan begitu agung oleh ayah, kini bangkit berdiri dan memberikan isyarat kepada ajudannya untuk segera pergi. Beliau tidak ingin namanya terseret dalam skandal menjijikan ini. Satu persatu, para pejabat dan pengusaha besar mulai berjalan menuju pintu keluar dengan wajah masam. Di atas panggung, aku akhirnya melepaskan buket bunga itu. Bunga-bunga itu jatuh ke lantai marmer dengan suara pelan yang tenggelam oleh keributan. Aku berjalan perlahan menuruni tangga pelaminan menuju ke arah ibu. Gaun pengantin yang berat ini terasa seperti rantai yang menahanku. Tapi aku terus melangkah. Aku sampai di depan ibu. Beliau tidak bergerak sedikit pun. Matanya masih terpaku pada layar yang kini menampilkan foto ayah sedang tertawa bersama sekretarisnya di sebuah hotel di Bali. "Ibu, ayo kita pergi dari sini," bisikku sambil memegang lengannya. Ibu menoleh padaku. Air mata mulai mengalir deras, merusak riasan wajahnya yang mahal. "Dinda, dia. Ayahmu, kenapa dia setega itu?" Aku tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang bisa mengobati rasa sakit itu. Aku hanya memeluk ibu erat-erat di tengah sorotan lampu kristal yang kini terasa seperti lampu interogasi yang kejam. Di kejauhan, aku melihat ayah masih berteriak-teriak, menyalahkan semua orang, menyalahkan Dimas, bahkan menyalahkanku. "Ini semua gara-gara kamu, Dinda. Kamu anak sialan. Kamu sengaja membawa pria ini untuk menghancurkanku," teriak ayah dari kejauhan. Telunjuknya mengarah padaku dengan penuh kebencian. Tamu-tamu yang tersisa menatap ayah dengan pandangan jijik. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi rasa hormat. Pria yang tadinya berdiri tegak sebagai raja di ruangan ini kini tampak seperti badut yang sedang mengamuk di atas reruntuhan panggungnya sendiri. Dimas berjalan menghampiriku dan ibu. Ia melepaskan mikrofonnya dan menatapku dengan tatapan yang penuh perlindungan. "Dinda, mobil sudah siap di lobi. Kita pergi sekarang." Aku mengangguk. Aku menatap berkeliling sekali lagi. Ruangan mewah ini, bunga-bunga mahal ini, semua kemegahan yang dipaksakan ayah. Semuanya kini terasa hambar dan memuakan. Bau parfum mahal bercampur dengan rasa malu yang menyesakkan. "Ayo, Bu, ajakku lagi." Ibu seolah baru tersadar dari mimpinya. Ia menatap ayah yang sedang didekati oleh beberapa kolega bisnis yang menuntut penjelasan dengan nada marah. Ibu melepaskan bros mawar emas yang tersemat di kebayanya. Bros yang diberikan ayah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu, dan membiarkannya jatuh di lantai. "Kita pergi," kata ibu dengan suara yang meskipun pelan, tapi terdengar sangat tegas. Kami bertiga mulai berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh lagi ke arah pelaminan. Aku tidak peduli dengan pesta ini. Aku tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang besok di surat kabar atau media sosial. Yang aku tahu, beban yang selama ini menghimpit dadaku selama 26 tahun tiba-tiba terangkat. Kebenaran memang pahit, tapi ia adalah satu-satunya hal yang bisa memerdekakan kami. Di belakang kami, suara amukan ayah perlahan memudar, tenggelam oleh suara hujan yang masih menderu di luar hotel.
Istana pasir yang ia bangun dengan kebohongan akhirnya runtuh tersapu badai yang ia ciptakan sendiri. Hujan di luar Hotel Senayan masih mengguyur dengan intensitas yang mengerikan. Seolah-olah langit sedang berusaha mencuci bersih noda yang baru saja terungkap di dalam sana. Angin bertiup kencang, menggoyahkan pepohonan di sepanjang jalan protokol Jakarta. Namun, bagiku, badai di luar sana jauh lebih ramah daripada kemunafikan yang baru saja kutinggalkan di dalam ballroom. Kami bertiga, aku, Dimas, dan Ibu, berdiri di area drop-off menunggu mobil Dimas dibawa oleh petugas valet. Ibu masih terisak pelan, tubuhnya diselimuti oleh jas milik Dimas untuk menutupi kebayanya yang kini terasa seperti kain kafan bagi harga dirinya. Aku merangkul bahu Ibu, mencoba menyalurkan kekuatan yang aku sendiri pun hampir kehabisan. Tiba-tiba, pintu kaca hotel terbuka dengan kasar. Ayah berlari keluar dengan napas terengah-engah. Jasnya sudah tidak rapi lagi, dasinya miring, dan wajahnya bengkak karena amarah. Di belakangnya, beberapa staf hotel dan asisten pribadinya mencoba menahan, tapi ayah menepis mereka semua. "Dinda, Rini, berhenti!" teriaknya. Suaranya bersaing dengan deru hujan. Kami berhenti dan berbalik. Ayah berdiri beberapa meter dari kami, di bawah kanopi hotel yang megah. Matanya merah, menatap kami dengan pandangan yang mengerikan. "Kalian pikir bisa pergi begitu saja setelah mempermalukan aku di depan semua orang penting di negeri ini?" Ayah menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. "Dinda, kamu anak durhaka. Aku yang membesarkanmu, aku yang memberimu makan, aku yang membuatmu bisa sekolah setinggi itu, dan ini balasanmu." Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut. Rasa takut itu sudah habis, terbakar oleh rasa jijik yang luar biasa. "Ayah yang memberiku makan?" tanyaku dengan suara yang tenang namun tajam. "Ayah memberikan makan dari uang yang ayah curi dari warisan kakekku. Ayah membiayai sekolahku dengan cara membuatku berutang pada bank karena uang pendidikanku ayah habiskan di meja judi. Ayah tidak pernah memberiku apa-apa. Yah, ayah hanya menggunakan aku sebagai aksesori untuk menutupi kebusukan ayah." "Tutup mulutmu," bentak ayah. Ia beralih menatap Ibu. "Rini, ayo pulang. Jangan dengarkan mereka. Itu semua hanya salah paham. Foto-foto itu hanya jebakan saingan bisnisku. Dimas bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkanku." Ibu menatap ayah. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya selama puluhan tahun ia menjadi istri yang penurut. "Salah paham, Mas?" Suara Ibu bergetar. "Aku memang bodoh selama ini, Mas. Aku percaya saat kamu bilang perusahaan sedang sulit sehingga aku harus berhemat. Aku percaya saat kamu pulang malam dengan alasan rapat. Padahal kamu sedang bersama perempuan itu di apartemen mewah yang kamu beli dengan uang keluarga kita. Aku melihat chat MU. Mas, aku melihat bagaimana kamu menyebutku sebagai beban yang membosankan. Rini, dengarkan aku." "Tidak, Mas Broto. Cukup," potong Ibu. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya. "Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan menjadi pajangan di istanamu lagi. Kamu bisa memiliki rumah itu, mobil itu, dan semua kemewahan palsumu. Aku lebih baik hidup di kontrakan kecil bersama anakku daripada tinggal di istana yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan." Ayah tampak seolah baru saja ditampar dengan keras. Ia terdiam, mulutnya menganga, tidak percaya bahwa istri yang selalu bisa ia kendalikan kini berani melawannya. "Kamu akan menyesal, Rini. Kamu tidak punya apa-apa tanpa aku. Kamu akan melarat." Ayah mulai berteriak gila lagi. Dimas melangkah maju, berdiri di depan kami seolah menjadi perisai. "Pak Broto, sebagai pengacara, saya sarankan Anda berhenti bicara. Mulai besok, Anda akan menghadapi banyak masalah hukum. Bukan hanya gugatan cerai dari Ibu Rini, tapi juga audit internal dari perusahaan Anda sendiri. Beberapa rekan bisnis Anda tadi sudah menghubungi saya. Mereka ingin meninjau kembali aliran dana yang Anda gunakan.
Penggelapan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi adalah tindak pidana. Wajah ayah seketika berubah pucat pasi. Ia menyadari bahwa kehancurannya tidak hanya terjadi di level sosial, tapi juga hukum dan finansial. Karir propertinya yang ia bangga-banggakan itu kini berada di ambang jurang. Mobil sudah siap, Mas. Suara petugas valet memecah ketegangan. Dimas membukakan pintu untuk kami. Aku membantu ibu masuk ke kursi belakang. Sebelum aku sendiri masuk, aku menoleh ke arah ayah untuk terakhir kalinya. Ia berdiri sendirian di bawah lampu lobi hotel yang terang, tampak sangat kecil dan menyedihkan. Tidak ada lagi pengusaha hebat, tidak ada lagi ayah yang berkuasa. Hanya ada seorang pria tua yang kesepian dan hancur karena keserakahannya sendiri. Selamat tinggal, Yah, bisikku pelan. Semoga ayah menemukan kebahagiaan dengan sisa-sisa kebohongan ayah. Aku masuk ke dalam mobil dan Dimas segera melajukannya meninggalkan hotel. Aku menoleh ke belakang melalui kaca jendela yang buram oleh air hujan. Aku melihat bayangan ayah yang semakin menjauh, sampai akhirnya hilang ditelan kegelapan malam Jakarta. Di dalam mobil, suasana terasa sangat sunyi. Ibu menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku bisa merasakan tubuhnya mulai rileks. Ia tidak lagi menangis. Dinda, panggil ibu pelan. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan ibu, bisik beliau. Aku mencium kening ibu. Kita saling menyelamatkan, Bu. Mulai besok, tidak akan ada lagi yang berteriak pada ibu. Tidak akan ada lagi yang merendahkan ibu. Kita akan mulai hidup baru. Dimas melirikku melalui spion tengah dan tersenyum tipis. Ia menggenggam tanganku sebentar sebelum kembali fokus ke jalanan yang banjir. Kita akan langsung ke apartemen baru kalian. Aku sudah menyiapkan semuanya. Barang-barang Dinda yang penting juga sudah ada di sana. Malam itu, di tengah badai yang melumpuhkan Jakarta, istana mewah Pak Broto benar-benar runtuh. Tapi di dalam mobil kecil ini, sebuah pondasi baru sedang dibangun. Sebuah pondasi yang tidak terbuat dari marmer atau emas, melainkan dari kejujuran, keberanian, dan rasa cinta yang tulus. Aku melepaskan tiara kecil yang masih tersemat di rambutku dan meletakkannya di dashboard mobil. Aku melepaskan sarung tangan pengantinku yang putih bersih. Aku bukan lagi pengantin boneka di pesta mewah itu. Aku adalah Dinda, seorang wanita yang akhirnya menemukan suaranya, dan aku siap menghadapi masa depan, apapun yang akan terjadi. Esok pagi, saat hujan reda dan matahari terbit di atas Jakarta, dunia akan melihat berita tentang skandal besar seorang pengusaha properti. Tapi bagiku, esok pagi hanyalah awal dari hari-hari di mana aku bisa bangun tanpa rasa takut, tanpa utang yang menghimpit, dan tanpa bayang-bayang seorang ayah yang berhati dingin. Istana itu memang sudah runtuh, tapi di atas reruntuhannya, aku melihat bunga-bunga harapan mulai tumbuh. Kami bebas. Kami akhirnya benar-benar bebas.